Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini lagi viral soal pernyataan Pak Amin Rais ya, soal mengenai Teddy begitu kan, yang kemudian dikatakan sebagai ya apa namanya orientasi ya gay begitu kan ya. Ternyata bukan cuma Pak Amin Rais yang kemudian pertama kali yang kemudian mengungkapkan bagaimana seorang Teddy itu berorientasi pada gay begitu kan ya. Banyak sebelumnya itu sudah banyak dibahas begitu. Ternyata salah satu yang kemudian saya dengarkan begitu kan ya dari salah satu channel Subeno begitu kan ya, dari Off the Record ya. Amin Rais itu bukan yang pertama begitu kan. Justru YouTuber Adi Armando begitu udah duluan ini membahas orientasi seks tadi. Nah, ini banyak muncul kemudian kenapa Pak Amin Rais yang kemudian dikritik habis-habisan. Ya, karena Pak Amin Rais itu mengatakan seorang Teddy itu adalah gay begitu kan. Ya, padahal kita tahu ya ada yang lebih parah ya. Soal mengatakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ingat gak dengan pernyataan Fufu Fafa? Kita tahulah siapa Fufu Fafa itu begitu kan. Ya, masyarakat masih memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Nih, salah satu pernyataan dari Fufu Fafa mengatakan begini nih. Udah dibela-belain jadi mualaf. Malah dicerain istri. Punya anak ini ya homo. Ya biji tinggal satu. Gagal nyapres, duit habis. Aduh ini. Salah satu pernyataan dari Fufu Fafa begitu. Sehingga orang mengatakan wah, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang kemudian hanya dikritik Pak Amin seperti itu, ya ada yang lebih parah justru begitu kan ya. Ini ada yang mengatakan wah ini penghinaan yang paling sadis begitu, yang paling brutal dari Fufu Fafa begitu. Tanpa sekarang ini nggak tahu rekam jejaknya sampai kapanpun begitu, sampai sekarang belum diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Bukan Amin Rais ya, ini cerai anak homo terus mau lebaran sama siapa? Kasihan nyapres ya. Yang anaknya fashion designer homo. Ini salah satu yang kemudian menurut saya itu lebih keras begitu kan ya, dibandingkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Amin Rais begitu. Nah, kalau memang ini benar-benar ingin mengusut, silakan usut begitu kan. Semuanya begitu. Datangkan Fufu Fafa, datangkan Pak Amin Rais di pengadilan begitu kan, karena ini adalah merupakan delik aduan. Ya biar seru begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Off the Record di situ begitu banyak cerita bagaimana awal mula begitu kan, tidak hanya Pak Amin yang membahas seorang orientasi Teddy begitu, seks Teddy begitu, tapi sebelumnya sudah dibahas. Coba kita tonton seperti ini. Coba kita lihat untuk isu yang terakhir ini soal orientasi seksual tadi. Sebetulnya ini sudah ramai sih Mas Irsu. Pak Amin Rais bukan yang pertama membahas soal Oke. itu, begitu ya. Tapi tahun lalu bukan tokoh yang membahasnya. Jadi masih media sosial, terus kemudian para influencer, begitu kan, para buzzer, begitu. Itu yang ramai membicarakan soal itu. Nah, itu kan. Jadi bukan Pak Amin pertama kali yang kemudian membahas soal orientasi si Teddy begitu kan ya. Tapi ada seorang apa namanya, salah satunya seorang YouTuber begitu kan ya, apa namanya, orang-orang media sosial begitu kan. Ini ya influencer juga membahas soal itu begitu. Tapi kalau kita runtut begitu kan, karena Pak Amin itu kan hanya membacakan dan menunjuk langsung kepada seorang Teddy begitu kan. Ya coba kita dengarkan seperti ini. Nah, ini bahkan sempat dibahas secara khusus dalam sebuah unggahan yang berjudul "Apa benar Letkol Teddy seorang gay?" Itu ada di akun PIS atau Pergerakan Indonesia untuk Semua. Ini adalah sebuah organisasi bentukan dari Adi Armando. Yang kita tahu Adi Armando ini terafiliasi kepada PSI. Dia dulu pernah menjadi caleg PSI ya, walaupun sekarang dia menjadi komisaris dari PLN, anak perusahaan PLN, yaitu PLN Nusantara Power begitu. Dan kemudian di sini cukup jelas sebetulnya dijelaskan dari awal sampai akhir begitu, sampai dengan kesimpulannya, dan kita sudah tahu lah narasinya, sudah bisa menduga seperti apa. Ini berupa klarifikasi tapi lewat influencer, bisa kita katakan Adi Armando itu influencer gitu ya, atau buzzer besar begitu. Nah, coba apa yang dikatakan pada tahun lalu, ini April tanggal 15 2025.
Bentar. Ya, kita bahas dulu ya. Nah, ini kan pernah dibahas oleh Ade Armando, kabarnya begitu kan, kabarnya begitu. Tapi saya melihat dengan postingan-postingan seperti ini justru bukan Pak Amin pertama kali yang membahas soal soal tuduhan dan orientasi ya suatu pertanyaan kepada Pak Teddy begitu kan ya, ya salah satunya soal G itu begitu. Nah, saya kira kenapa Pak Amin ini sekarang kabarnya begitu kan banyak ramai-ramai ingin ingin mengkritik itu, ingin memenjarakan Pak Amin Rais, bahkan akan ke ranah hukum begitu kan. Ya, salah satu bukti yang kemudian mereka mengatakan bahwa apa benar Letko Teddy seorang gay, ini kan sempat dibahas sebelumnya begitu kan. Ini apa benar Letko Teddy seorang gay ya, ek rahasia salsabila ya, serius Letko Teddy gay gara-gara cuitan lawas dan video yang dinilai gondek ya, terus kemudian netizen ramai menuduh orientasi seksual Teddy. Nah, ini kan sebuah pertanyaan begitu kan, sebuah pertanyaan yang kemudian banyak orang yang kemudian mempertanyakan juga begitu kan. Ya, mungkin Pak Amin itu salah satunya mungkin apakah ini mempertanyakan juga atau tidak atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas dengan adanya seperti itu maka orang-orang akan melihat begitu kan postingan pertama dari yang dibahas influencer dengan yang dibahas Fufu Fafa dengan yang dibahas Amin Rais ini, apakah ini semuanya adalah benar atau tidak? Nah, ini coba kalau ini akan dibawa ke ranah hukum, maka Fufu Fafa yang kena justru. dia sangat getol sekali mengkritik begitu Presiden Prabowo Subianto nampaknya. Ya, kritik kan sangat luar biasa. Coba kita tonton lagi. Bergulir lagi karena memang selama 1 tahun belakangan isu ini tidak pernah mereda. Coba kita lihat pada bulan Juli tahun yang lalu itu ada isu Indonesia gelap. Dan sesudah dari bulan Juli sampai sekarang ke bulan Mei tahun berikutnya 2026, isu tersebut sebetulnya sudah jarang disebut-sebut begitu. Bahkan isu itu sepertinya walaupun orang mengatakan ya udah kerja aja dulu di luar negeri, tapi menyebut Indonesia gelap itu sudah kadaluarsa sepertinya begitu ya. Walaupun kenapa sangat disayangkan? Karena tidak pernah terjawab isu ini terus saja ada. Jadi perkataan-perkataan yang seperti disebutkan oleh Pak Amin Rais seperti Buna, Buntet, Boti apa dan sebagainya yang ini hanya baru sebatas tuduhan, kita belum tahu aslinya seperti apa begitu ya, karena memang tidak pernah dijawab oleh Teddy sendiri, padahal itu juga ada di akun Seskap misalnya atau akun catatan Seskap, akunnya Teddy dan juga fans Teddy ini kan banyak sekali, ada akun sahabat Teddy, ada akun fans Teddy, ada banyak apalagi kalau di TikTok begitu. Tapi jawaban secara resmi selama ini tidak ada, jadi hanya tuduhan itu terus saja berlangsung. Nah, coba apa yang diunggah oleh Ade Armando yang saya rasa Ade Armando ini kan dia dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kan saya kira ini sangat bagus begitu kalau itu mau ditelusuri begitu kan. Tapi apa gunanya? Apa gunanya begitu buang-buang waktu pada akhirnya untuk membahas seorang orientasi sektedi begitu kan. Ya kan kita tidak tahu begitu. Nah, makanya Pak Amin mengatakan bahwa ya Pak Amin Rais mengatakan ya kita bawa saja nanti ke pengadilan, akan saya datakan dokter spesialis. Itu malah tambah kemana-mana begitu kan. Ya, menurut saya pribadi karena ini adalah merupakan peringatan begitu kan ya dari Pak Amin Rais, ya wajar dong begitu. Karena Presiden Prabowo Subianto dengan Amin Rais dulu 2017 berjuang bersama-sama di situ begitu untuk mengalahkan Jokowi pada waktu itu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan. Tuduhan-tuduhan seperti ini kalau memang delik aduan dari Teddy, terus kemudian dari Presiden Prabowo Subianto, ranahnya ya di pengadilan begitu kan. Siapa yang akan berbicara pertama? Pasti Pak Amin akan juga memeriksa ya siapa yang namanya Fufu Fafa. Semakin kena ini. Semakin kena begitu kan. Ini banyak narasi-narasi sudah muncul ya di berbagai media sosial begitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Itu seharusnya kalau di masa Jokowi dulu itu dilaporkan kepada Jokowi. Jadi Jokowi tahu. Saya tidak tahu apakah sekarang ini tetap dilaporkan kepada Prabowo ataukah tingkat di bawahnya.
yaitu yang mengurus BUMN saja yang setingkat Ya. menteri begitu, tidak sampai ke Prabowo kita tidak tahu. Nah, kita lihat coba ya, apa yang kita tidak akan roll videonya, tapi kita akan screenshot saja. Mm. Nah, di sini ada narasi seperti ini. Apakah Letkol Teddy Indra Wijaya, seorang gay, yang membacakan narasinya atau hostnya bernama Egracia Salsabila. Nah, itu kan. Itu inilah yang kemudian dipertanyakan juga pada akhirnya begitu ya. Orang-orang akan terus membicarakan bagaimana seskap Teddy ini ya sampai kapanpun begitu kan. Apalagi sekarang ini viral soal menteri perumahan kalau nggak salah begitu kan ya. Terus kemudian dengan Teddy begitu sehingga memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada dari beberapa pertemuan begitu seperti apa yang kemudian disampaikan Marwar Sirait begitu kan ya. Jadi ini videonya cukup viral sebenarnya, tapi orang-orang akan ada tangannya agak gimana begitu kan ya sehingga ya saya menganggap bahwa kemudian masyarakat berspekulasi ya ini hanya sebuah narasi saja begitu. Tapi orang-orang tetap wah ini dengan pertemuan dengan Marwar Sirait misalnya begitu kan ya. Tapi kan orang pada akhirnya akan tahu begitu kan seperti apa seorang Teddy itu begitu. Nah, salah satu yang paling kencang yang mengkritik habis-habisan di situ adalah Fufu Fafa kalau kita mau telusuri ini. Malah Amin Rais yang diproses duluan, Menko ya, Kominfo segera umumkan pemilik akun Fufu Fafa, klaim bukan Gibran. Ini klaim bukan Gibran, tapi orang-orang pasti melihat siapa mereka begitu kan ya, siapa mereka. Jadi artinya apa? Artinya apakah seorang Teddy ini begitu kan ya nanti akan ada klarifikasi lagi dan sebagainya kan ini kan tidak terbukti. Yang bisa terbukti di situ kan justru perilakunya seperti apa, apakah pernah bertemu dengan selawan jenis dan sebagainya begitu kan ya. Itu baru ketahuan kalau dia perilakunya ditunjukkan kepada publik. Tapi kan sekarang ini kan masih spekulasi dan tuduhan-tuduhan yang ada begitu sehingga orang-orang akan terus membicarakan seorang Teddy ini begitu. Orang-orang akan terus membicarakan itu. Apalagi yang diserang sekarang ini adalah Pak Amin Rais. Pak Amin Rais begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Wah, ngeri sangat luar biasa ngerinya. Tuduhan sana sini begitu kan ya, tidak menemukan titik temu dan sebagainya. Dan pada akhirnya orang-orang akan terus membicarakan seorang yang saya katakan tadi begitu seorang Teddy begitu ya inilah spekulasi begitu bagi kami. Kalau ingin dibantai ya silakan nggak ada masalah begitu tapi perlu diingat bahwa masyarakat sekarang ini kan tidak bodoh begitu kan mana yang baik dan mana yang tidak begitu. Artinya sekali lagi saya melihat bahwa postingan-postingan ini hanya memberikan satu pandangan begitu kepada masyarakat bahwa apakah masyarakat Indonesia ini percaya dengan apa yang disampaikan Pak Amin Rais atau tidak. Tapi kebanyakan rata-rata banyak yang kemudian tidak percaya begitu kan. Nah, inilah salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Komdigi begitu kan ya dari dari respon begitu dari Komdigi begitu kan komunikasi dan informasi begitu. Saya kira dengan adanya men-take down itu Pak Amin kan tidak men-take down dalam dirinya secara dirinya begitu tapi kan ini dari Kementerian Komdigi dan sebagainya begitu. Coba kita tonton begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di undang-undang itu.
itulah yang kemudian disampaikan oleh Komdigi ya. Jadi kalau ingin langkah hukum kan harus dilaporkan dulu begitu. Delik aduannya kan dari Teddy dan Presiden Prabowo Subianto. Kalau ingin melihat delik aduan itu. Tapi langkah hukum apa yang kemudian dilakukan oleh Komdigi ini begitu kan? Ya. Tapi kan tidak bisa tidak berhak juga untuk melaporkan itu begitu. Saya kira apakah nanti akan terus begitu kan men-take down, tapi kan khusus Indonesia begitu. Tapi kalau negara-negara lain begitu kan bisa melihat apa yang kemudian dilakukan oleh dalam konten-konten dari seorang Amin Rais. Saya kira Pak Amin Rais begitu kan ya butuh kejelasan juga begitu. Dalam artian bahwa wah saya tidak takut, kira-kira seperti itulah ya. Ini Komdigi berencana tempuh jalur hukum ya di atas pernyataan Amin Rais. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital berencana menempuh langkah hukum terkait dengan pernyataan Amin Rais yang dinilai mengandung hoax dan ujaran kebencian terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Komunikasi dan Digital Melty Hafid begitu kan ya menyatakan bahwa pihaknya telah mengkaji pernyataan tersebut dan menemukan indikasi pelanggaran. Karena itu pemerintah akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kenapa Teddy ini sangat banyak orang yang gemar kepada Teddy? Ada apa begitu? dan orang-orang banyak muncul spekulasi spekulasi ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu. Ini harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman. Wah, ini salah satu komentar netizen ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Ini banyak juga unggahan dari Pak Amin yang kemudian di take down begitu kan ya. Salah satunya tadi dari Komdigi itu begitu. Tapi ya kita lihat saja bahwa hal-hal seperti ini kan bisa didiskusikan secara detail ya. Mungkin ada pandangan dari Pak Amin Rais kan. Pak Amin Rais kan hanya sudah menyampaikan pernyataannya sebenarnya begitu kan. Kalau memang itu akan diambil secara hukum ya silakan, gak ada masalah. Tapi harus Teddy juga yang melaporkan kabarnya begitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi begitu? Saya kira tidak yakin begitu Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah hukum karena Pak Amin Rais ini kan masih teman sejawat lah begitu. Masih teman ya bagaimana memperjuangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi seorang presiden pada waktu itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Orang-orang kan hanya ingin membicarakan apa yang disampaikan pernyataan dari Pak Amin Rais yang kemudian menuduh seskap Teddy apakah seorang gay dan sebagainya begitu kan ya. Inilah salah satu pernyataan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Amin Rais ya. Banyak orang sekarang ini lagi menunggu begitu apakah Amin Rais gentar dengan seperti ini atau hanya biasa-biasa aja. Kalau memang gentar Pak Amin Rais kan berarti kan sebagai tokoh begitu kan tidak sebagai tokoh yang sangat populer begitu kan. Ya kalau hal-hal intimidasi misalnya laporan itu hal yang biasa bagi Pak Amin Rais begitu. Coba kita tonton seperti ini. Demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri ya, Menko ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa karena kata Teddy tidak. Nah, sering memang Pak Amin Rais ini mengkritik Pak Teddy begitu. Ada yang kemudian kontennya mengatakan awasi Teddy. Ya sering mengkritik itu begitu. Sehingga apakah nanti akan menjadi spekulasi besar atau tidak, apakah berujung kepada ranah hukum atau tidak. Saya yakin
tidak begitu. Kenapa? Karena seorang Teddy dan seorang Presiden Prabowo Subianto mungkin tidak sempat untuk melaporkan itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.